Halo semuanya, saya Eno Manekan Benu, mahasiswi semester 1 Prodi PG PAUD Universitas Nusa Cendana. Saya akan menjelaskan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak usia 0-6 tahun. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. Yang pertama, gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi atau menderita penyakit kronis dan kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran lingkar kepala menggambarkan isi kepala, termaksud otak dan cairan cerebrospinal. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, megaencefali, tumor otak, ataupun hanya merupakan variasi normal. Sedangkan apabila lingkar kepala kurang dari normal, dapat diduga anak menderita retardasi mental, malnutrisi kronis, ataupun hanya merupakan variasi normal. Deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, gangguan refraksi, juling, nistagmus, amblyopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, neuristik optik, glaukoma, dan lain sebagainya. Sedangkan ketulian pada anak dapat dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensori neural. Tuli pada anak dapat disebabkan karena faktor prenatal dan postnatal. Faktor prenatal antara lain adalah genetik dan infeksi yang terjadi selama kehamilan, sedangkan faktor postnatal yang sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri atau virus yang terkait dengan otitis media. Salah satu contoh analisa dengan pendekatan pengondisian operan B.F. Skinner, behavioral, anak yang memiliki berat badan di bawah normal akibat kekurangan gizi, diakibatkan dari stimulus yang didapat dari lingkungan keluarga, seperti kurangnya makanan yang bergizi. Stimulus ini didasarkan pada konsep orang tua yang memberikan arahan pada anak, yaitu makan makanan seadanya sesuai dengan keuangan yang ada. Hal ini mempengaruhi berat badan anak sehingga anak mengalami gizi buruk. Namun ada juga alasan-alasan lain yang dapat membuat anak kekurangan berat badannya. Kedua, gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab gangguan perkembangan motorik adalah kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Anak dengan cerebral palsy dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik sebagai akibat spastisitas, atetosis, ataksia, dan hipotonia. Kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuskular seperti muskular dystrofi memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan.
Namun, tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu didasari adanya penyakit tersebut. Faktor lingkungan serta kepribadian anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam perkembangan motorik. Anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk belajar seperti sering digendong atau diletakkan di baby walker dapat mengalami keterlambatan dalam mencapai kemampuan motorik. Gejala terjadinya gangguan pada perkembangan motorik kasar anak, yaitu yang pertama, terlalu kaku atau lemah. Misalnya bayi usia 5 bulan masih menggempalkan telapak tangannya, tubuh agak kaku saat digendong, serta cenderung membanting-banting diri ke belakang saat diberdirikan dengan bertopang pada ketiaknya, tungkai kecil terjulur kaku pada waktu berbaring terlentang tanpa melakukan gerakan apapun, serta kepala tidak bisa diangkat saat digendong, semua menunjukkan motorik kasar anak terlalu kaku atau lemah. Yang kedua, ukuran bayi abnormal. Apabila kepala anak terlalu besar, kemungkinan menderita hidrosefalus atau menimbunnya cairan dalam otak. Sementara apabila kepala terlalu kecil, kemungkinan merupakan pertanda tidak maksimalnya perkembangan otak anak. Yang ketiga, pernah kejang. Kejang yang terjadi merupakan pertanda adanya kerusakan dalam sistem saraf pusat. Yang keempat, melakukan gerakan aneh. Misalnya, bayi menunjukkan gerakan seperti berputar-putar sendiri tanpa koordinasi atau tujuan yang jelas. Yang kelima, terlambat bicara. Usia bayi menginjak 1 tahun misalnya baru bisa mengucapkan A atau O. Yang keenam, proses persalinan tidak mulus. Misalnya, ibu mencoba menggugurkan kandungan atau proses kelahiran kurang baik. Misalnya bayi dipaksa lahir secara alami sehingga terjadi trauma pada kepala. Gangguan yang ketiga adalah gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, intelijensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, masturbasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing dan cerebral palsy. Gagap juga termaksud salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak bicara dengan jelas. Analisa dengan teori etologi Konrad Lorenz, di mana semua yang dilakukan anak dipengaruhi oleh tingkah laku ibunya. Jika ibu yang jarang mengajak anaknya untuk berbicara, maka anaknya akan terhambat dalam perkembangan berbahasanya, sehingga anak kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini didasarkan pada penelitian Lorenz terhadap angsa. Yang keempat, gangguan emosi dan perilaku. Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Contohnya, kecemasan yang dapat dialami anak adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami trauma. Gangguan perkembangan prevasif pada anak meliputi autisme, serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autisme ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar-putar, melompat-lompat, dan mengamuk tanpa sebab.
Gangguan emosional ini jika dianalisa dengan teori Bandura yang berhipotesis bahwa seseorang mungkin akan menyerah mencari alternatif lain atau mencari lingkungan lain yang lebih responsif. Dan pada akhirnya, apabila efisiensi rendah berkomunikasi dengan lingkungan yang tidak responsif, maka seseorang akan merasa apati atau acuh, mudah menyerah dan merasa tidak berdaya atau tidak sanggup melakukan pekerjaannya. Contohnya, seorang siswa yang tidak percaya diri apabila disuruh berdoa di depan kelas. Jika hal ini tidak distimulasi oleh guru dengan kata-kata motivasi, maka siswa akan mengembangkan rasa acuh, tak acuh, tidak berani, gagal, sulit, dan lain sebagainya. Dengan demikian, memberi arti bahwa seorang siswa harus diupayakan untuk menyelesaikan situasi dan menghasilkan yang positif sehingga mengembangkan mental, emosional, dan perilakunya. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih.